Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tanam inang rapat-rapat agar buyut tak dapat lari. Jawab salam bertamu kurang semangat. Dia bercukup sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ila al-masjidil aqsa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Alladzi asra bi'abdihi lailan. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Setiap malam dibaca oleh Nabi. Kalau dibacanya pasti terbayang dari Nabi peristiwa. Buat saja lah ke Pak Haji itu berada Haji 2015 masih terbayang dan untuk yang hitam petak bersedia terbayang. Di samping itu orang Ka'bahnya ternampak. Saking berkesannya perjalanan itu. Ikut Nabi tiap malam dia memperingati Allah Jawa sekali, setahun sekali. Nabi memperingati, mengingat-ingat, mengenang perjalanan berharga itu setiap malam. Buktinya Aisyah mengatakan setiap Nabi baca surat ini. Kalau Nabi baca surat ini berarti Nabi terbayang peristiwa yang beliau lewati sampai bertemu dengan Allah, menjemput perintah sholat sampai lagi turun ke bumi. Jadi peringatannya kalah oleh Nabi. Kalau setahun sekali itu pun banyaknya para ulama. Coba Nabi tiap malam. Jadi kalau ingin memperingati peristiwa hebat ini, tiap malam kita tenang dengan cara membacanya. Kemudian bisa dibawa pulang. Ayat bisa dibawa pulang dari hadis ini. Amalan sebelum sholat baca Quran. Ketika kebiasaan awak yang kalau terbiasa sebelum lalu kadang apa-apa budaya langsung lalu itulah terbiasa sebelum sholat tidur baca Quran minimal Al-Fatihah 30 dan diriwayatkan. Dasarnya ini Nabi melakukan. Jadi hikmah yang pertama, poin yang pertama yang bisa dibawa pulang adalah bahwa Nabi kebiasaannya membaca Al-Quran sebelum tidur. Dan di antara ayat pilihan Nabi adalah surah Bani Israil. Kalau surah Bani Israil terbayanglah dari Nabi bagaimana peristiwa di malam. Yang kedua kita lanjut ke dalam ayat yang dibaca tadi. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan. Pertama kalimat subhana. Allah mengatakan subhana maha suci. Ungkapan subhanalladzi itu bentuk Allah ingin menyampaikan pesan kepada kita bahwa hanya Dia yang bisa melakukan ma la yaf'alu ghairuh. Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan kalau ungkapan subhana ini memiliki makna apa yang dilakukan, apa yang terjadi
terjadi dalam peristiwa ini tidak bisa dilakukan oleh selain Allah. Kalau tidak Allah izinkan maka tidak akan berlaku. Wajar saja Masjidil Haram Mekah, Masjidil Aqsa Palestina itu dulu di zaman Nabi sebulan perjalanan ikut dalam samalam di dalam panuh malam itu. Wajar saja orang yang punya logika yang sehat mengatakan tidak mungkin Nabi jalan perjalanan sebulan biasanya perjalanan. Ini dalam semalam diperjalankan. Orang yang mengutamakan logikanya pasti bilang tidak mungkin. Karena awal saja biasanya melalui hasil penelitian segala macam dilewati dalam sebulan. Berarti pulang pergi 2 bulan. Tidak mungkin rasanya. Tapi kalau subhanallah, kalau Allah sudah melakukan yaf'alu ma yasha, Allah akan melakukan sekehendak hatinya. Jadi tasbih itu subhanallah subhanallah ungkapan pembersihan diri kita bahwa yang hebat itu, yang berkuasa itu adalah Allah dan tidak ada sekutu yang lain. Kalau kita masih mengatakan rencana awal, akal awal, fisik awal, bisa sukses awal, berarti kita belum subhan. Jadi subhanallah yang kita baca tiap hari sahabat sholat itu memiliki makna adalah anan tajadi semuanya atas kehendak Allah dan tidak boleh mempersekutukannya dengan apapun, dengan diri awal, dengan kekuatan awal, bahkan sampai minum, sampai makan, sampai berubah. Biasanya kalau sakit kepala awal, anak kata ya bodrek, panadol, takana ube atau takana langsung dokter, kamu sudah mampu ke dokter itu belum mengamalkan subhanallah. Berarti masih ada kekuatan lain yang disandingkan dengan Allah. Harusnya takana ketika sakit adalah ya Allah, sakit itu dari Allah. La syifaan illa syifaan. Tidak bisa menyehatkan kecuali Engkau ya Allah. Jadi pertama itu adalah ridho dulu, menerima dulu bahwa sakit itu dari Allah. Jangan buru-buru cari ube. Kalau cari ube, maka keyakinan tauhid kita adalah ube yang menyembuhkan. Padahal Nabi mengatakan tadawaw, berobatlah. Kalau kita sakit, bobelah. Itu perintah. Tapi ada catatannya, fa inna likulli da'in dawa. Setiap ube, setiap sakit ada ube. Nabi tidak mengatakan setiap ube itu menyehatkan. Ambo sakit kepala, ayah ambo sakit kepala, sama-sama minum merek dan tadi itu. Ube sakit kepala, minum takarannya sama-sama diminum, sama-sama cegahnya. Belum tentu. Karena ube hanya ikhtiar kita selaku manusia. Nah, itu namanya subhan. Ketika kekuatan yang lain hanya kekuatan Allah, baru setelah itu kita baru ube menjadi ibadah. Itu subhan. Jadi kalau logikanya ada para ulama yang mengumpamakan semut, nah mungkin rasanya sampai dari Padang, dari Pariaman ke Padang bisa dalam 2 jam. Tapi kalau sampai itu menumpang di Otobo kan sampai 2 jam. Kalau kira-kira kita pulang ke Pariaman sampai yang dia di Otobo baca itu ke kawannya, oh tadi gue sama Ustaz tuh ke Padang, agak cek kawannya, tak mungkin. Makanya ada subhan, ada kekuatan lain yang membawanya sehingga ketika dia baca itu, baru tuanya masjid Muhajirin itu, benar persis sama seperti yang dialami karena orang ia mengalami. Karena Nabi Asra itu diperjalankan, bukan Nabi sebagai subjek, Nabi objek. Jadi logikanya kan benar. Kalau Allah sudah berkehendak, kita ada syai'an, kalau Allah berkehendak cukup bilang kun, jadi maka jadi. Jadi memahami kajian peringatan Isra Mi'raj itu menambah tauhid kita bahwa kekuatan apapun semua juga paham. Amun tapi kama-kama membawa gue pakai, tapi tidak gara-gara gue
Iku hanya ikhtiarmu sebagai makhluk Allah. Dan kalau mau bisa rokok, mau nak pakai kue soal sehat dan bisa rokok. Iku hanya ikhtiar saja minimal. Jadi contoh lah, Ustaz saja, lain membawa kamar-kamar. Sebab ayahmu dulu di Pariaman, sebelum makan piring kau di barasihan, pakai masker taruh ke kamar-kamar, kan naik aja. Corona. Padahal dia lebih hebat jago diri. Insya Allah ini membuktikan kalau orang yang udah tuh. Bahkan sampai kini masih ada konsultasi semoga lah seminggu yang positif. Seorang ASN di Kota Pariaman konsultasi karena baru sesak nafas. Satu menelpon di kedangan langsung 2 malam. Padahal seharian yang bekerja kamar-kamar tuh pakai air itu semprot tuh. Masker nak tangga, pulang mandi bersihan. Tapi juga yang kena, maka kita stres di rumah Allah, yang kena. Kurang-kurang ramah daya dan Allah ingin menunjukkan kuasanya bukan sebab ini, tapi Subhanallah, Maha Suci Allah. Allah mulai ayatnya dengan Subhanalladzi asra, Allah berjalankan bi'abdihi. Allah menyebut Nabi Muhammad dengan abdihi. Itu status tertinggi. Kenapa? Kan bisa jawabannya bahwa Allah mengucapkan Subhanalladzi asra bi Muhammadin atau asra bi rasulihi, tapi bi abdihi. Kalau status terhebat kita adalah hamba Allah. Kalau hamba Allah, ayat di kerajaan dia hamba, pasti ayat disuruh saja. Ayat ditinggal, pasti ayat dilarang saja. Jadi status terhebat kita adalah hamba Allah. Makanya kita sedekah, hamba Allah. Supaya apa? Supaya kita terbiasa dengan kita melakukan sesuatu karena Allah suruh, Nabi suruh. Ayat itu tinggal karena Allah larang, karena Rasul larang. Laila, pada malam hari, minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. Jadi kalau kita mau bicara makna bisa malawah. Jadi kadang kau mengantuk mau pahami saja. Kau sedang mendoakan aku. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa, dari masjid ke masjid. Setahun atau setahun lebih sebelum Nabi hijrah, Nabi mengalami amul hazan, tahun yang sedih. Istrinya meninggal. Kira-kira kalau kau mungkin ada ayahmu yang meninggal istri, mungkin sedih, sangat sedih. Lewat laki-laki itu terbiasa badan tua enggak dari istri. Mengalah sedio, makan sedio, baju dan sedio. Saya menduga masih muda itu. Ketika lapai istri begitu sedih nanti. Tidak hanya itu pun juga pamannya, apanya yang selama menjadi dekingannya meninggal. Tahun itu tahun sedih Nabi. Tapi apa yang dilakukan oleh Allah, pikniknya dari masjid ke masjid. Jadi kalau sekiranya suntuan nak pergi ke kaplau atau ke laut, nak pergi lo ke bukit tinggi macam jam gadang putar-putar sorang, kama Nabi refreshing ke masjid. Makanya tadi belum tipu waktu maghrib sampai kayak model sana misalnya. Saja tidak ada sejuk cuacanya pun orang-orang sejuk. Bawa dia tu, kita cari lagi ayatnya. Minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu, yang kami berkahi sekelilingnya. Ternyata di sekeliling Masjid Aqsa itu ditumbuhi. Semoga Allah memperkenankan kita bisa mengunjungi Masjid Aqsa. Amin ya rabbal alamin. Tidak hanya Masjidil Haram, Masjid Nabawi, tapi Nabi juga mengatakan Masjidil Aqsa tujuan kita.
Jangan kita berlelah-lelah perjalanan kecuali mengunjungi 3 masjid. Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dan Masjidil Aqsa. Jadi mudah baca berlelah-lelah menghilangkan mimpi yang banyak. Di sekeliling Masjidil Aqsa itu subur, tumbuh-tumbuhan subur, buah-buahannya manis lama. Sebab apa? Barakna haulahu. Sekeliling masjid itu Allah berkahi. Jadi kesolehan kita itu ternyata membawa berkah. Sudah banyak terjadi. Aduh, awalnya rumahku gersang saja. Tanaman yang tumbuh di sini sandok karapok dari batu. Itu saya mati tanamnya. Tapi ketika ada yang ngontrak di sini, rajin sedekah, rajin tahajud, ayat terjadi yang dah berbuah buah mangga yang masih inilah berbuah. Ternyata alam pun mempengaruhi kesolehan kita. Cobalah buktikan. Kalau rumah awak rajin baca Quran, ada salat sunnahnya, bahkan ada sedekahnya, itu tanaman pun senang hidup di rumah awak. Kamu bercontohan, kebetulan di rumah itu ada pohon bidara. Terus sama pimpinan, bidara itu kan pohon sorghum. Sidrat, bahasa Arabnya sidrat. Begitu ceritanya Nabi Mi'raj sampai ke Sidratul Muntaha. Di pohon yang ada di sorghum dan di langit, ada di bumi pohon bidara. Bidara itu setelah di banyakan disemaikan banyak bibitnya, saya tiba ke rumah buatnya jadi oleh-oleh. Tapi tidak semuanya tumbuh di rumah orang. Padahal bibitnya sama, tapi ketika ditanam di rumah yang berbeda, tidak sedono yang tumbuh tuh. Ada orang yang di dalam rumah tuh anak kecil, ada anak kecil masih pakai yang bahasa umum. Kalau itu mengerti sebab, kalau bahasa awal dia kan dipakai barunya benang 3 bilir sebagai jimat menjaga anak. Tidak tumbuh di rumah. Ternyata kan mempengaruhi. Ada yang rumah kata biasa di pintunya benda sesuatu kecilnya, ya dengan pintu itu, dengan benda yang di pintu itu menyelamatkan orang di dalam. Tidak tumbuh itu. Ternyata tanaman pun ikut mempengaruhi keberkahan kesolehan seseorang. Kalau tidak percaya, coba dulu rumah yang biasa baca Quran hadir, cari tumbuh-tumbuhan, cari suasana adem, sanang, tanang. Ada ketika kita masuk ke rumah orang, aksesorisnya ramai, banyak, tapi yang ini saja pengen capek-capek kalau aja. Hati-hati boleh jadi kesolehan itu, ibadah itu tidak ada. Buktinya Allah memuliakan Masjidil Aqsa alladzi barakna, kami berkahi sekeliling, linuriyahu min ayatina. Tujuannya adalah Nabi diperjalankan dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa untuk kami perlihatkan tanda-tanda kebesaran kami. Jadi yang model-model tadi itu apa ya? Bertamu ke rumah orang, terasa bedanya, itu diantara karunia Allah. Dan Nabi pun dari masjid ke masjid supaya Allah diperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah. Innahu huwas sami', sesungguhnya Allah Maha mendengar. Innahu huwas sami'ul basir, Allah Maha menatap, Maha melihat. Itu poin yang kedua, tafsirnya. Tafsir ringkas dari ayat yang kita bahas pada malam ini. Yang ketiga adalah tentang proses Nabi Isra pada malam itu. Gue ingin walaupun ikulah tiap tahun dari awal, tapi aku ingin melihat, karena banyak riwayat, banyak versi tentang peristiwa Isra Mi'raj. Yang ingin gue sampaikan malam ini versinya Imam Bukhari dan Muslim. Dalam tafsir Ibnu Katsir secara rinci dijelaskan banyak riwayat.
ada yang bersumber dari Anas bin Malik, ada yang bersumber dari sahabat-sahabat yang lain, Ibnu Abbas, Ibnu Mas dan seterusnya. Malam kini momen kita lihat bagaimana peristiwa Isra malam itu versinya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Malam itu Nabi tidur di Hijr Ismail, bangunan setengah belum selesai yang berada di samping Ka'bah. Nabi tertidur di situ, terus dibangunkan, didatangi malam itu oleh 3 malaikat. Jadi 3 malaikat, diantaranya malaikat Jibril. Datanglah menemui Nabi Muhammad. Bertanya malaikat yang pertama, Aina khairahum, mana nih dari sebanyak orang yang lalu di Masjidil Haram itu yang terbaik dari antara mereka? Maksudnya mana Nabi Muhammad? Malaikat yang kedua mengatakan hadza khairuhum, ini dia. Nah, apa itu? Dari cara lalu saja tahu siapa yang terbaik. Jadi menentukan orang elok atau tidak, cara lalunya saja tahu. Dia nampak ya, kamu waktu kau nikah dulu ya, entah di situ atau ada atau tidak. Waktu mau nikah dulu, disuruh oleh mama berajakan dulu, diantarkan mama, diantarkan dulu. Salah satu materinya adalah salam malam pertama disuruh caliak kama maduk lalu berau mahur. Aduh lupa. Atau di kampung saja ada yang itu diantara materinya. Kalau dia ke kiri ini tafsirannya. Kalau dia miring ke kanan begini. Kalau istri itu menelentang begini, menelungkup begini. Sampai yang model gerinci itu dijelaskan ke anak muda yang akan nikah di kampung. Itu mungkin inspirasinya dari itu. Nabi itu cara tidurnya cara tidur terbaik sehingga tahu malaikat ini yang terbaik dicarian dari yang lain. Bunda deko ibu ambo ada yang mau cari ada deko di rumah bala lo model lalunya ayah bawa. Di sini kualitas orang bisa dilihat. Coba cari Nabi kalau Nabi mau tidur ya tawadha, pasti dalam keadaan berwudu. Kalau Nabi berwudu pasti bersiwak, pasti gosok gigi. Mungkin awak jika nak pelapor ya. Kalau di kampung kan pelapor, yang bisa pergi ke kedai malam-malam begadang, pulang ke rumah langsung lalok jadi sampai bunda kira-kira. Aku yang masih merokok, sudah merokok tak dari mana itu langsung itu lalu sampai awak. Bagaimana rasanya? Yang selama ini dialami. Tapi Nabi Muhammad sebelum tidur berwudu Nabi pasti Nabi bersiwak. Wangi Nabi itu coba. Kalaulah orang tiba terakhir lalu di samping awak terus wangi, betapa bahagianya benar-benar. Jadi Nabi sebelum tidur berwudu, kalau Nabi berwudu bersiwak. Kalau Nabi sudah tidurnya mereng ke kanan, langsung berdoa dan berzikir. Minimal zikir yang diajarkan ke kita, Bismika Allahumma ahya wa bismika, atau Bismika Allahumma amutu wa ahya. Minimal ya Allah, lalu dengan nama Engkau. Kamu mati pun dengan nama Engkau, hidup pun nanti besok pagi pun dengan nama Engkau. Berzikir. Jadi cara tidur saja sudah ketahuan ini yang terbaik, itu kata malaikat. Lalu dibangunkanlah Nabi oleh malaikat Jibril dan dibawa ke sumur Zam-Zam yang berada di depan pintu Ka'bah atau sebentar dengan makam Ibrahim. Di sumur itu dibedah dada Nabi, dibedah dada Nabi, terus dikeluarkan isinya dan dibersihkan dengan air Zam-Zam. Selesai bersih, diisi dengan 2. Pertama iman, dan kedua hikmah. Ini modal. Jadi ketika nyupai berjalan tu, atau untuk anak muda-muda, nyupai merantau, hikmah, iman tu modal. Ingin pai barajanya,
di rumah tanamkan iman dan hikmah. Kenapa iman dan hikmah? Iman itu keyakinan kepada Allah. Kalau Allah menyuruh kerajuan, kalau Allah yang larang tinggal, yakin itu Allah tinggal. Kerajuan. Sambung kita berjamaah tiap hari, bagus apa kita jamaah. Ada hujan, tapi kita tetap ke surau, ke musajid. Kenapa? Karena Nabi senang, Nabi suruh, ayo berjamaah. Allah pun perintahkan warka'u ma'ar raki'in. Rukulah bersama orang-orang yang rukuk. Orang-orang rukuk itu banyak di surau, di masjid. Kita ikut di masjid, ini perintah Allah. Nabi senang, bahkan Nabi di lain kesempatan bilang, ayo gantikan aku. Abu Bakar jadi imam, aku akan keluar. Bawa kayu bakar, akan aku bakar orang yang tidak ikut sholat jamaah. Itu kan. Saking pentingnya, apa dasarnya? Ketika itu yang dua keraguan, itu iman. Sementara kita puasa, kenapa kita puasa? Allah perintahkan. Bukan karena kita usianya sudah lanjut, bukan. Tapi karena Allah suruh, Allah larang kita tinggalkan, Allah suruh kita kerjakan. Hati iman. Kalau itu dasarnya, itulah hebat. Modal hebat dalam rumah tangga menjadi anak. Pertama iman. Yang kedua hikmah. Itu penting bagi Allah. Keluar rumah harus butuh hikmah. Apapun yang terjadi bagi seorang hamba, itulah yang terbaik baginya. Mereka kawan tadi dapat corona yang apa pesanan? Alhamdulillah. Beliau berani pun baca ke tetangga atau dapat penyakit itu. Alhamdulillah ya. Apa bersampaian itu? Oh alhamdulillah. Iya. Hanya orang yang dipilih Allah yang bisa sakit. Toh meninggal pun berarti meninggal dalam keadaan sakit. Kalau masih hidup dosanya diampuni Allah, kubur, hapus dosa. Mana nih sehat banyak dosa atau sakit diampuni dosa Allah. Pasti orang memilih biarlah sakit. Ketika Allah memberikan pilihan ini kan hanya orang yang terbaik ini. Terus salam punya sakit bisa hafal satu seminggu, coba kan? Nah beruntung itu. Karena pokoknya udah bisa merajut yang lain. Ayo dibaca Al-Quran, apa di kamarnya. Hafal dia satu. Kalau dia sehat, mana mungkin dia bisa baca Quran, mana mungkin dia bisa hafal Quran. Nah, alhamdulillah lah. Tapi jangan berdoa ya Allah corona ya Allah. Bagi yang Allah takdirkan kebaikan apapun, dia akan menganggap yang ditakdirkan oleh Allah kebaikan buat dia. Gak pernah mendengar cerita Ummu Salamah tidak? Salamah itu kan punya suami Abu Salamah. Ummu Salamah dijualnya anaknya namanya Salamah. Keluarga pertama yang hijrah ke Madinah itu keluarga Salamah. Ketika di Madinah meninggal Abu Salamah. Abu Salamah suaminya meninggal, istrinya bersedih wajar. Junjungan meninggal. Datang Rasulullah, Ummu Salamah, sabar saja. Didoakan oleh Nabi 3 potong ayat, 3 potong doa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini tauhid. Jadi ungkapan inna lillahi itu tauhid itu. Sesungguhnya punya Allah, kami punya Allah, yang punya Allah kembali kepada Allah. Itu tauhid, itu keyakinan. Itu tidak sekedar ucapan. Itu tauhid di hati awak. Kami punya Allah akan kembali kepada Allah. Yang kedua, Allahumma jurni fi musibati. Ya Allah, agi hamba pahala dari musibah. Kalau setiap musibah itu pasti kita dapat pahala kalau kita sabar. Jadi mudah, hilang sendal itu pahala, hilang apapun itu pahala. Musibah itu adalah pahala. Wa khuluf li khairan minha. Allah kasih aku ganti yang lebih baik daripada itu. 3 bulan selesai masa idah Ummu Salamah. Ummu Salamah dinikahi oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya beruntung dan Ummu Salamah meninggal suaminya. Kalau tidak meninggal suaminya, tidak mungkin bersuamikan Rasulullah, makhluk terbaik yang pernah ada. Jadi kalau kita punya hikmah di dalam dada, apapun yang terjadi di awal, semuanya kebaikan.
Alhamdulillah ala kulli syai. Itu modal yang dimasukkan ke dalam Nabi, iman dan hikmah. Dan itu modal bagi kita untuk hidup dan modal yang kita titipkan kepada anak cucu Allah. Bukan uang, bukan, tapi iman. Bukan tanah, kalau tanah paling gawat bercakap. Apa yang dititipkan kepada anak keturunan awak, iman dan hikmah. Bertanya sudah hari itu hujan warna. Setelah selesai dititip di masukan dua modal itu dikembalikan seperti semula, didatangkanlah burak. Burak itu dapat makhluk Allah yang melata, lebih kecil dari keledai, lebih kecil dari kuda, lebih besar dari keledai. Warnanya putih. Tapi kok nampak bayi ke Pariaman mencari tubuh tabuik dan sangko itu murah. Walaupun di Pariaman setiap Muharram itu ada ini disebutnya festival budaya. Tapi bagi kami yang mengkaji tentang tauhid itu diantara hal yang dilarang. Kenapa? Karena ada unsur-unsur yang menyalahi tauhid. Karena Hasan Hussein dan seterusnya. Jadi kita lanjut. Nabi didatangkan burak. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim itu perjalanan Nabi dari Mekah, karena burak itu selangkah burak itu sejauh mata memandang. Baru jauh mata memandang itu selangkah itu. Hanya pemberhentiannya yang pertama di Thayyibah. Selangkah yang pertama, selangkah yang apa-apa kok selangkah yang pertama tiba di Thayyibah, negeri yang baik. Nabi sampai di Thayyibah, salat sunat 2 rakaat. Selesai salat sunat 2 rakaat, Jibril bertanya ke Nabi, Muhammad, tahukah engkau ini di mana? Tidak, aku tidak tahu. Ini Thayyibah. Nanti kamu akan hijrah ke sini. Di mana? Di Madinah. Selesai sholat Nabi berangkat kemudian sikit saja tiba di Baitul Lahmi. Bait artinya rumah, Lahmi artinya daging. Sampai Nabi Isa dilahirkan. Nabi sholat 2 rakaat di sini. Terus selesai sholat berangkat kemudian selangkah berikutnya Nabi turun di Muqaddasi Tua, sampai yang disucikan yaitu di Tua, sampai Nabi Musa berbicara dengan Allah. Langkah berikutnya sampai di Masjidil Aqsa. Ambo khusus mengambil riwayatnya itu saja, sebab banyak versi yang lain bahkan yang Israelian. Banyak kejadian yang Nabi temui di perjalanan. Imam Muslim meriwayatkan hanya tempat-tempat ini saja. Setiap tempat Nabi tetap sholat. Di mana pun Nabi berhenti, maka Nabi sholat untuk ikut poin yang kamu ingin sampaikan. Kok dapat model dulu? Kama-kama bayi yang terfikir itu sholat. Dia bayi ke bukit, sholatnya 5 berubah. Jangan sampai kita dalam perjalanan sak sungai kemana? Kamu saji? Boleh nak soal buang air di masjid? Boleh tak buang air di masjid? Nak boleh di WC-nya boleh. Tapi masa yang kita fikirkan tapi buang air di masjid, maka cari masjid terdekat. Harusnya yang terfikirkan di mana solat zuhur kita nanti, di mana solat asar besok. Itu yang difikirkan kalau kita dalam perjalanan. Seperti di Nabi, setiap perjalanan berhenti salat. Saking utamanya salat. Berarti Nabi dulu sudah salat juga. Sampai di Masjidil Aqsa pun Nabi salat menjadi imam makmumnya para nabi dan rasul. Maka beruntunglah kita. Allahumma salli ala Sayyidina wa Maulana Muhammad. Kita ditakdirkan oleh Allah hidup di zaman setelah Nabi Muhammad diutus. Makhluk terbaik, manusia terbaik, kekasih Allah,
Di antara Nabi dan Rasul, Nabi pilih Nabi Muhammad dan kita menjadi pengikutnya. Beruntung kita. Maka hidup menjadi umat Nabi Muhammad saja kita sebenarnya sudah bersyukur. Jadi kalau masih ada yang mengeluh lain, misalnya corona berarti tidak bersyukur ini hidup di zaman setelah Nabi Muhammad. Coba bayangkan kalau hidup di zaman Nabi Musa. Kalau kita kena najis, kalau gini kan cukup dicuci saja. Kalau dulu dipotong, digunting, ya. Saya kena najis Pak, nah misalnya cuci digunting, baru bersih. Nio bertaubat, fatubu ila bari'ikum faqtulu anfusakum. Nio bertaubat kepada Allah, ya bunuh diri kalian. Maka kalau orang ini Abu bertaubat selaku dosa macam yang bunuh. Kita umat Nabi Muhammad dipilih oleh Allah, agama kita mudah. Bertaubat cukup apa? Astagfirullahaladzim. Ya kasih Tuhan udah maafkan aku ya. Nah, cukup dari itu. Astagfirullah di hati minta maaf ke manusia. Kalau berhubungan dengan Allah, salah mau salah, berarti kalau bertaubat tidak diulangi, cukup itu. Tidak perlu bunuh diri. Itu bahagianya kita menjadi umat Nabi Muhammad SAW, menjadi imam daripada Nabi dan Rasul. Itu yang kami kerjakan di Masjidil Aqsa. Selesai keluar dari masjid, ditawarkan oleh dia ada madu. Nah, kalau dalam Bukhari ada madu, ada susu kan? Masya Allah, Rasul keluar dari Masjidil Aqsa. Ada khamar, ada tuak, anggur, ada susu atau madu. Oleh Imam Muslim hanya tawarannya dua, susu dan khamar. Nabi memilih susu, alhamdulillah. Sabar dulu diminta. Apa kata malaikat Jibril? As-sabta, benar kau Muhammad. Kalau pilih anggur, fakat lara, sungguh akan umat engkau akan lara. Banyak berbuat kerusakan, banyak dilenangkan oleh dunia. Nabi memilih susu saja. Awak beribadah masih jarang juga boleh kalau Nabi dulu memilih anggur. Jadi pilihan hidup itu pasti ada kan. Hidup kita pasti pilihan kesurau enggak ya, berbelo atau tidak ya, pasti punya pilihan. Dan itu gunanya hati yang berasiat tadi, ada iman dan hikmah kan. Nabi pilih susu. Nah, selesai Isra, saatnya Mi'raj. Nabi dibawa oleh Jibril naik ke langit yang pertama. Di langit yang pertama, fadaqqa baban min abwabis sama. Jibril mengetuk salah satu pintu dari pintu-pintu langit. Oh, ada pintu langit kiranya. Ada pintu langit itu benar, tapi jangan tanya kamu dari itu geser-geser kok. Bukan, enggak tahu kaifiyahnya bagaimananya wallahu a'lam. Yang jelas dalam hadis itu malaikat Jibril daqqa baban min abwabis. Dia ketuk pintu. Kalangi padahal Jibril itu ketuanya para malaikat lewat, tapi bawa Nabi Muhammad tetap ketuk pintu pakai adab. Hidup mesti punya adab. Bahkan anak-anak kita saja dalam surah An-Nur jelaskan tidak boleh masuk ke kamar awak pakai adab. Ada 3 waktu yang tidak boleh anak masuk sembarangan kecuali izin. Liyasta'dzinukumul ladzina malakat aymanukum walladzina lam yablughul huluma minkum thalatha marrat. Ada 3 waktu hamba sahaya, anak-anak kita harus izin. Sesudah isya, sesudah zuhur, sebelum subuh harus izin. Itu adab. Dan itu harus menjadi perhatian awak. Mungkin anak, menemui anak di komplek, di perumahan, di Pariaman, ada surah Allah. Yang utama itu mau titipkan guru mengajinya, bukan pandai mengaji, Ustaz. Ada anak-anak ke para luar. Mengaji itu murah ini. Anak-anak membaca, tidak bisa membaca Al-Quran. Sebisanya apa? Nggak hafal lalu juz setengah juz. Padahal usia baru ketik belum bisa baca. Sebab apa? Acuk mandangan.
Tapi adab harus dibiasakan. Bersama guru cium tangan. Kalau guru pulang dan dia pulang, harus itu yang utama. Sebab apa? Malaikat Jibril mi'raj dengan Nabi, masih ngetuk pintu. Penjaganya bilang, "Man anta? Siapa engkau?" "Ana Jibril." "Waman ma'aka?" "Saya Jibril." "Siapa yang bersama engkau?" "Muhammad." "Hal bu'itha ilaihi?" "Apakah dia Rasul?" "Nah, iya." Baru boleh masuk. Coba. Yang dibawa makhluk terbaik, manusia terbaik, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus yang membawanya Jibril, ketuanya malaikat, masuk langit pamit. Bawakan, mengabaikan adab, mengajarkan anak ke anak cucu. Kalau nak minta tolong lo, ampun nak bagai ya susu ya, hanya susu tanpa ada kata tolong, tidak ulangi. Karena adab itu pembiasaan. Jibril mengajarkan kita melewati peristiwa Mi'raj, naik ke langit pertama, pamit, ketuk pintu. Siapa itu? Saya Jibril. Siapa bersama kau? Harus jalan. Tujuan protap harus sesuai dengan yang disebutkan. Ketika dibuka pintu langit pertama, bertemu dengan Nabi Adam alaihi